Dalam perjumpaan kita yang ke-686 ini, Ibu akan ingatkan bahwa seharusnya kita mempertanggungjawabkan segala hal sebagai manusia. Ketika Tuhan memberi kemampuan untuk berbicara, maka bukan semaunya bicara. Setiap kalimat yang pernah kita ucapkan akan terbuka di hadapan Tuhan. Begitu juga yang dikatakan Tuhan kepada manusia. Semuanya tidak ada yang sia-sia. Alkitab berkata, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Nya tinggal tetap atau bernilai kekal. Oh, jadi setiap firman Tuhan tidak boleh diabaikan. Aku sering tidak memperhatikan firman Tuhan. Jangan lakukan itu. Hari ini akan dibahas tentang siapakah sesama manusia. Coba pikirkan, apakah Berham tidak berdosa seperti temanmu di sekolah yang paling nakal itu? Siapakah sesamaku manusia ya? Adik-adik, kita melanjutkan petualangan kita dalam kerajaan Allah. Dan sebelumnya, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, karena Tuhan terus beri kami waktu untuk belajar akan firman Tuhan. Kami menyadari ada begitu banyak hal di dalam hidup kami yang menjadi penghalang bagi firman Tuhan untuk menjadi benih yang bertumbuh dalam hati kami. Kami berseru kepada Tuhan, lembutkanlah hati kami ya Tuhan, jadikanlah tanah yang subur, supaya kebenaran firman Tuhan sungguh mengubahkan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, tentu kalian masih ingat bagaimana kita melihat di dalam petualangan kita sebelumnya, seorang Farisi yang ingin menjebak Tuhan Yesus, yang ingin menjerat Tuhan Yesus dan ingin membuktikan pengajaran Tuhan Yesus salah. Ternyata Tuhan Yesus membalikkan keadaan. Justru orang Farisi itulah yang menemukan bahwa dia yang salah, pengajaran Tuhan Yesus yang benar. Apakah dia merasa malu? Tentu dia merasa malu. Tetapi adik-adik, apakah itu membuat orang Farisi itu kemudian merendahkan diri dan bertobat? Tidak adik-adik. Orang Farisi mau mengajukan pertanyaan yang kedua hanya untuk membenarkan dirinya sendiri. Pertanyaannya tentang apa? Bukan tentang bagaimana mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap perbuatan, namun berkaitan dengan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimanakah pertanyaan orang Farisi itu? Dia berkata kepada Tuhan Yesus, jadi siapakah sesama manusia itu, Guru? Itu pertanyaannya. Adik-adik, kalau kalian memikirkan lebih jauh, apakah pertanyaan ini adalah pertanyaan yang konyol? Apa kalian setuju? Oh, tentu kalian setuju. Ini adalah pertanyaan yang konyol. Mengapa? Sesama manusia ya adalah manusia. Entah dari suku mana, entah agamanya apa, entah berasal dari mana. Kalau itu namanya manusia, ya itulah sesama manusia. Tetapi orang-orang Yahudi, terlebih orang-orang Farisi, mempunyai kebanggaannya tersendiri ya adik-adik. Inilah ciri dari manusia yang berdosa. Mempunyai kebanggaan yang salah. Apa misalnya? Orang Yahudi, orang Farisi sangat bersyukur kepada Tuhan kalau mereka dilahirkan sebagai seorang laki-laki, bukan seorang perempuan. Orang Farisi, orang Yahudi, mereka akan bersyukur kepada Tuhan kalau mereka dilahirkan sebagai orang-orang yang menurut mereka saleh, bukan sebagai pemungut cukai. Terlebih lagi mereka akan bersyukur sebagai orang Yahudi, bukan sebagai orang kafir. Itulah kesombongan karena dosa yang mereka tidak sadari ya adik-adik. Tapi adik-adik, ada yang lebih parah daripada itu. Apa itu? Ketika mereka berpikir bahwa keselamatan atau jalan untuk masuk kerajaan Allah itu adalah perbuatan mereka, maka mereka tidak bisa mempunyai tempat untuk orang lain dalam hidup mereka. Mengapa? Karena yang mereka pikirkan adalah diri sendiri. Bagaimana saya bisa masuk ke dalam kerajaan Allah? Mereka memikirkan berbuat ini,
mereka berbuat itu? Apakah ketika mereka beramal, mereka sungguh-sungguh memikirkan orang lain? Tidak. Ketika mereka berbuat kepada orang lain, apakah mereka benar-benar memikirkan orang lain? Tidak. Jadi apa yang mereka pikirkan? Yang mereka pikirkan adalah diri mereka sendiri. Oh, dengan amal, oh dengan perbuatan baik, aku akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi tidak ada orang lain. Mereka adalah hanya alat supaya aku bisa masuk dalam kerajaan Allah. Tidak ada tempat bagi orang lain ketika dia berpikir bahwa keselamatan itu karena perbuatan baik. Inilah beda ketika Tuhan menganugerahkan keselamatan. Di dalam anugerah Tuhan, maka orang itu menyadari, oh saya orang berdosa, dan sekarang saya mendapatkan anugerah Tuhan. Dia akan bisa melihat, orang lain juga berdosa. Oh, dia juga bisa mendapatkan anugerah keselamatan daripada Tuhan. Sehingga orang itu bisa memikirkan orang lain, oh aku akan mengajak orang lain untuk menerima Tuhan Yesus, untuk menerima anugerah. Kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam anugerah, maka di dalam hati kita ada tempat untuk orang lain, untuk membawa orang lain juga mengenal Tuhan Yesus Kristus. Jadi adik-adik, dalam petualangan kita kali ini yang perlu ditekankan adalah sebuah pengertian yang salah akan membuat sikap yang salah. Pengertian bahwa saya masuk kerajaan Allah karena perbuatan baik saya, maka dia hanya akan memanfaatkan orang lain, beramal untuk kebaikan sendiri agar diterima dalam kerajaan Allah. Berbeda dengan kalau dia menerima anugerah. Ketika saya mendapatkan anugerah, orang lain juga bisa mendapatkan anugerah untuk boleh bersama-sama menjadi warga kerajaan surga. Kalau kita sungguh-sungguh menjadi orang yang menerima anugerah, harusnya kita mempunyai hati untuk orang lain, untuk menjadi berkat bagi mereka, agar mereka pun menerima keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kiranya petualangan kita kali ini boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena anugerah Tuhan bukan saja membuat kami menjadi warga kerajaan surga, tetapi juga membuat kami menjadi orang-orang yang mengasihi orang lain. Tuhan, tolonglah kami seperti kami meneladani Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus turun ke dalam dunia, mengasihi orang berdosa, tolonglah kami juga mampu untuk mengasihi orang-orang berdosa, supaya kami boleh mengajak mereka menerima anugerah keselamatan yang Tuhan Yesus telah sediakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku, kalian harus ingat bahwa Alkitab ditulis untuk umat Tuhan atau orang percaya. Jadi surat cinta Tuhan ditujukan buat orang yang dipilihnya untuk diselamatkan. Berarti Allah pilih kasih ya, Ma? Sama sekali tidak. Keselamatan kita hanya anugerah, dan hal ini membuat kita tersungkur di hadapan Allah ketika menyadari ketidaklayakan kita di hadapannya. Berham puas dengan jawaban ini, karena itu kasih kepada Tuhan dan sesama merupakan tindakan yang otomatis harus dilakukan oleh orang yang sudah dipilih untuk diselamatkan. Kita belajar terus tentang kasih-Nya dari Lukas pasal 10 ayat 30 sampai 35. Sayonara.